Selamat datang di video pembelajaran kami. Kami dari kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Tansya. Saya Almujiati. Saya Eri Setiawan. Saya Saifullah Yusuf. Di sini kita bakal ngomongin semua hal tentang logaritma. Mulai dari ilmuwan penemu logaritma, Sejarah awal materi, Perkembangan materi dari zaman ke zaman, Keunikan atau keistimewaan materi, peranan dan penerapan dalam kehidupan dan iptek, serta penyampaian pembelajaran ke siswa. Jadi buat kalian yang tertarik sama logaritma dan gak mau ketinggalan update-annya, tonton video ini sampai selesai ya. Biar kita nggak capek-capek bikin videonya tapi kalian nggak nonton, dan kalian capek-capek nunggu tapi kita nggak bikin videonya. yuk kita mulai. Pernah nggak sih kalian kepikiran gimana caranya orang zaman dulu kalau menghitung bilangan besar yang berpangkat tanpa menggunakan kalkulator, misalnya 7 pangkat 5 atau 12 pangkat 8. Wah, bisa bikin pusing tuh kalau ngitung manual. Bayangin, kalian hidup di abad ke-17, kalian ilmuwan, dan harus ngitung hasil dari 243 pangkat 4 untuk menghitung suatu lintasan planet. Kalkulator? Nggak ada. Spreadsheet? Belum lahir. Jadi gimana dong? Nah, jawabannya logaritma. Ilmuwan zaman dulu pakai logaritma untuk menyulap perkalian jadi penjumlahan. Yang tadinya rumit banget bisa jadi lebih cepat dan efisien. Pernah kepikiran nggak sih siapa yang menemukan logaritma? Trik matematika yang bikin perkalian dan pembagian jadi jauh lebih mudah. Kenali nih, John Napier, ahli matematika dari Skotlandia yang benar-benar merubah dunia matematika pada awal abad ke-17. Bayangin, di tahun 1614, ngerjain perhitungan yang panjang dan rumit itu susah banget. Coba bayangin, kalian harus mengalihkan angka-angka yang besar menggunakan tangan, tidak ada kalkulator, tidak ada komputer, cuma ada otak dan kertas. Nah, para astronom dan ilmuwan dulu bisa menghabiskan waktu berjam-jam, bahkan berhari-hari hanya untuk menghitung. Nah, disinilah Napier muncul. Gimana dia berpikir pasti ada cara yang lebih mudah. Sampai akhirnya dia menemukan logaritma, jalan pintas revolusioner yang mengubah perkalian panjang menjadi penjumlahan sederhana. Setelah ditemukannya, matematika yang sulit jadi jauh lebih mudah. Tapi kenapa Napier melakukan ini? Nah, tujuan sebenarnya adalah sederhana tetapi sangat cerdas. Dia hanya ingin membantu orang-orang menyelesaikan perhitungan rumit dengan lebih cepat, terutama di bidang astronomi di mana angkanya besar-besar. Berkat idenya tersebut, para ilmuwan dan matematikawan akhirnya bisa lebih fokus menemukan hal-hal yang baru daripada cuma menghitung seharian. Jadi, lain kali kalau kalian lihat logaritma di buku matematika, ingat, John Napier, pelopor yang bikin matematika jadi nggak terlalu menakutkan dan jauh lebih cepat. Pada awal abad ke-17, tepatnya tahun 1614, ketika seorang bangsawan dan matematikawan asal Skotlandia bernama John Napier memperkenalkan konsep logaritma dalam karyanya yang berjudul Mirivisi Logarithmorum Canonis Descriptio atau deskripsi keajaiban logaritma. Napier mengembangkan logaritma sebagai alat menyederhanakan perhitungan matematika yang rumit, terutama dalam bidang astronomi dan navigasi. Konsep awal logaritma Napier belum memakai basis tertentu,
melainkan disusun dari pendekatan geometri dan trigonometri untuk mempermudah perhitungan. Penemuan ini kemudian menarik perhatian Henry Bridge, seorang matematikawan Inggris yang kemudian bekerja sama dengan Napier. Kemudian, Bridge menyempurnakan sistem logaritma tersebut dengan memperkenalkan logaritma berbasis 10 atau yang kita kenal sebagai logaritma desimal atau logaritma umum. Pada tahun 1624, Bridge menerbitkan Arithmetica Logarithmica, sebuah buku yang memuat tabel logaritma untuk bilangan 1 hingga 20.000 dan 90.000 hingga 100.000 dengan akurasi hingga 14 digit desimal. Jadi, logaritma bukan hanya tentang teori matematika saja, tetapi juga tentang bagaimana manusia menyederhanakan dan mempercepat perhitungan dalam ilmu pengetahuan dan kehidupan sehari-hari sebelum adanya kalkulator atau komputer. Pada awal abad ke-17, tepatnya tahun 1614, ketika seorang bangsawan dan matematikawan asal Skotlandia bernama John Napier memperkenalkan sebuah konsep logaritma dalam karyanya yang berjudul Merivisi Logarithmorum Canonis Descriptio atau Deskripsi Keajaiban Logaritma. Di sini, Napier mengembangkan logaritma sebagai alat untuk menyederhanakan perhitungan matematika yang rumit, terutama dalam bidang astronomi dan navigasi. Konsep awal logaritma Napier belum memakai basis tertentu, melainkan disusun dari pendekatan geometri dan trigonometri untuk mempermudah perhitungan. Penemuan ini kemudian menarik perhatian Henry Bridge, seorang matematikawan Inggris yang kemudian bekerja sama dengan Napier. Kemudian, Bridge menyempurnakan sistem logaritma tersebut dengan memperkenalkan logaritma berbasis 10 yang kita kenal sebagai logaritma desimal atau logaritma umum. Pada tahun 1624, Bridge menerbitkan Arithmetica Logarithmica, sebuah buku yang memuat tabel logaritma untuk bilangan 1 hingga 20.000 dan 90.000 hingga 100.000 dengan akurasi hingga 14 digit desimal. Jadi, logaritma bukan hanya tentang teori matematika, tetapi juga tentang bagaimana manusia menyederhanakan dan mempercepat perhitungan dalam ilmu pengetahuan dan kehidupan sehari-hari sebelum adanya kalkulator maupun komputer. Ada satu konsep matematika yang dulu dianggap revolusioner, bukan karena rumusnya yang ribet, tapi karena ia menyederhanakan yang rumit. Nah, namanya logaritma. Apa sih keistimewaannya? Nah, untuk keistimewaannya, ia bisa mengubah bentuk perhitungan yang bikin kepala ngebul jadi lebih ringan. Coba bayangin, kamu punya dua angka besar dan harus mengalihkan keduanya. Capek kan? Tapi dengan logaritma, kamu cukup menjumlahkan logaritma dari dua angka tersebut. Nah, misal perkalian jadi penjumlahan, pembagian tinggal dikurangi, pangkat cuma perlu dikali. Nah, di zaman sebelum kalkulator, ini bukan cuma pintar, tetapi revolusioner. Ilmuwan seperti John Napier dan Henry Bridge menggunakan logaritma untuk mempermudah perhitungan astronomi, navigasi laut, bahkan perhitungan perang. Sekarang kita bahas tentang sesuatu yang mungkin cuma kalian temui di buku matematika.
yaitu logaritma. Tapi percayalah, logaritma ada di mana-mana dan bikin hidup kita jadi lebih mudah dari yang kalian bayangkan. Kita mulai dari hal yang sederhana. Bayangkan kalian lagi nabung di bank. Pernah kepikiran gak sih gimana bank menghitung bunga selama bertahun-tahun? Yap, itu menggunakan logaritma. Di mana logaritma akan membantu kita tahu seberapa cepat uang kita bertambah. Atau bayangkan pertumbuhan penduduk. Kalau kita mau tahu berapa banyak orang di kota kita 10 tahun yang akan datang, nanti ilmuwan akan pakai logaritma. Bahkan astronom pakai logaritma untuk mengukur seberapa terang sebuah bintang dibandingkan bintang lainnya. Jadi, setiap kali ada yang tanya seterang apa sih bintang itu, ada logaritma di balik jawabannya. Sekarang kita bahas gempa bumi. Skala Richter memberitahu kita seberapa kuat gempa bumi pakai logaritma. Perbedaan antara gempa skala 5 dan 6 bukan cuma satu langkah, tapi 10 kali lebih kuat. Selain itu, ahli kimia ketika mengukur seberapa asam atau basa suatu zat, mereka menggunakan skala pH, di mana itu juga menggunakan logaritma. Bahkan kekuatan sinyal ponsel kalian dihitung menggunakan logaritma. Jadi, lain kali kalau kalian dengar tentang logaritma, jangan hanya berpikir soal matematika. Anggap logaritma sebagai kode rahasia yang membantu kita memahami dunia. Pada umumnya, bentuk logaritma adalah A log B sama dengan C. Ini berlaku jika dan hanya jika A pangkat C sama dengan B. Seandainya saya akan ganti dengan sebuah bilangan, misalkan 5 log 25 sama dengan 2, karena 5 pangkat 2 sama dengan 25, jadi ada kaitan antara bentuk logaritma ini dengan bentuk eksponen atau perpangkatan. Jadi, misalkan saya punya bentuk pangkat 2 pangkat 3 sama dengan 8, maka ini bisa ditulis ke bentuk logaritma, yaitu 2 log 8 sama dengan 3. Ini adalah proses untuk mengubah bentuk logaritma ke bentuk pangkat, atau sebaliknya, yaitu dari bentuk pangkat ke bentuk logaritma, karena logaritma sebenarnya adalah kebalikan dari bentuk pangkat itu sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sifat-sifat khusus yang ada pada logaritma. Dan kita akan coba bahas 8 sifat saja di sini. Untuk lebih jelasnya, ke-8 sifat ini akan kita bahas secara satu persatu. Untuk sifat yang pertama, yaitu A log A sama dengan 1. Nah, jika kalian mencari logaritma dari A log A, maka nilai logaritmanya bernilai 1. Misalkan 2 log 2. Ini akan menghasilkan nilai 1 karena nilainya sama, yaitu bernilai 1. Begitu juga dengan 3 log 3 akan menghasilkan nilai 1 karena nilainya sama, berarti bernilai 1. Selanjutnya sifat yang kedua, yaitu A log 1 sama dengan 0. Misalkan 5 log 1, maka di sini bernilai 0. Kenapa? Karena ya prosesnya adalah 5 pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian selanjutnya 3 log 1 juga bernilai 0. Kenapa? Karena 3 pangkat 0 sama dengan 1. Selanjutnya, sifat yang ketiga, yaitu A pangkat N log B pangkat N, maka berubah menjadi N per M kali A log B. Jadi, M ini nanti dibagi dengan N, tapi diletakkan di bagian depan. Contoh agar lebih jelasnya, 8 log 16. Nah, gimana cara penyelesaiannya? Begini pengerjakannya, yaitu ingat, 8 ini kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Dan nilai 16 kita ubah
menjadi 2/4. Sampai di sini paham? Kemudian bagaimana hasilnya? Ingat, sesuai dengan bentuk sifat yang ketiga. Kita anggap sebagai M berarti 4 dan N berarti 3. Maka dapat kita tulis 4/3 dikali 2 log 2. Ingat, pada sifat yang sebelumnya 2 log 2 bernilai 1. Berarti 4/3 dikali 1 sama dengan 4/3. Sehingga diperoleh hasil dari 8 log 16 adalah 4/3. Bagaimana? Bisa dimengerti? Selanjutnya sifat yang keempat, yaitu A log B kali C sama dengan A log B ditambah log C. A log B kali C, ingat ya, ini merupakan bentuk perkalian, maka kita bisa ubah menjadi A log B ditambah A log C. Jadi dari perkalian bisa berubah menjadi penjumlahan. Agar lebih jelas, kita masuk ke contoh, yaitu 10 log 25 ditambah 10 log 4. Ingat ya, ini merupakan bentuk perkalian, maka dapat kita ubah ke bentuk penjumlahan. Ataupun sebaliknya, jika bentuk penjumlahan, maka dapat diubah ke bentuk perkalian. Nah, di sini kita misalkan B adalah 25 dan C adalah nilai 4, maka dapat kita tulis menjadi 10 log 25 dikali 4 sama dengan 10 log 100 sama dengan 10 log 10 pangkat 2 sama dengan 2 dikali 10 log 10. Maka hasilnya adalah 2. Bisa dipahami ya? Selanjutnya sifat yang kelima. Jika tadi bentuknya perkalian, bentuknya berubah menjadi penjumlahan. Nah, sekarang bentuknya pembagian, maka pembentukannya berubah menjadi pengurangan. Yaitu A log B per C sama dengan A log B dikurangi A log C. Agar lebih jelas, kita masuk ke contoh. Ingat bahwa bentuknya bolak-balik bisa ke pembagian ke bentuk pengurangan maupun sebaliknya, pengurangan ke bentuk pembagian. Ini berlaku untuk kebalikan dan tergantung dengan soalnya. Karena contoh soal kita pengurangan, maka 5 log 100 dikurangi 5 log 4. Maka 5 log 100 per 4 sama dengan 5 log 25 sama dengan 5 log 5 pangkat 2 sama dengan 2 dikali 5 log 5. Sehingga diperoleh nilai 2. Bisa dipahami ya? Selanjutnya sifat yang keenam. A log B dikali B log C sama dengan A log C. A sebagai basis log B dikali dengan B log C, maka akan menghasilkan A log C. Karena pada poin B dan basis B sama, maka akan melebur menjadi 1. Sehingga kita ambil hasil akhirnya saja, yaitu basis A bersama log C-nya. Dengan catatan, ini digunakan ketika nilai B dan B-nya sama. Agar lebih jelas, kita masuk ke contoh soal. 6 log 5 dikali 5 log 36. Sesuai dengan sifat, dapat kita sesuaikan sesuai dengan sifat yang sudah dijelaskan tadi. Maka 6 log 5 dikali 5 log 36 sama dengan 6 log 36. Sama dengan 6 log 6 pangkat 2 sama dengan 2 dikali 6 log 6. Sehingga diperoleh nilai 2. Bisa dipahami ya? Selanjutnya sifat yang ketujuh, yaitu A log B sama dengan 1 per B log A. Agar lebih jelas, kita masuk ke contoh soal. 8 log 2 dapat kita kerjakan sesuai dengan sifatnya, yaitu dengan A sebagai nilai 8 dan B sebagai nilai 2. Sehingga dapat kita tulis menjadi 1 per 2 log 8 sama dengan 1 per 2 log 2 pangkat 3 sama dengan 1 per 3 dikali 2 log 2. Sehingga diperoleh nilai 1 per 3. Dapat dipahami ya? Selanjutnya sifat yang ke-8. A log B sama dengan P log B per P log A. Bagaimana penerapannya? Kok bisa muncul P? Agar lebih jelas, kita masuk ke contoh. Jika nilai 2 log 3 sama dengan A dan 3 log 5 sama dengan B, maka 6 log 15 sama dengan, untuk cara mengerjakannya adalah 6 log 15 kita kaitkan dengan sifat yang berperan sebagai A adalah 6 dan B adalah 15. Berarti kita peroleh log 15 per log 6.
Kemudian kita uraikan log 15 per log 6 menjadi perkalian paling sederhana, yang bilangan apa yang menghasilkan 15. Nah, kita peroleh log 335 per log 332. Setelah itu, kita gunakan pada sifat sebelumnya, yaitu dengan perkalian menjadi penjumlahan. Menjadi log 3 ditambah log 5 per log 3 ditambah log 2. Nah, di sini P adalah basis baru yang harus kita munculkan. Sehingga kita dapat mencoba nilai yang diketahui di soal, yaitu kita coba dengan 3 log 3 ditambah 3 log 5 per 3 log 3 ditambah 3 log 2. Nah, kita coba buktikan, yaitu 1 ditambah 6 per 1 ditambah 1 per A sama dengan 1 ditambah 6 per A ditambah 1 per A. Sehingga hasil yang kita peroleh adalah A dalam kurung 1 ditambah 6 per A ditambah 1. Itulah perjalanan singkat kita tentang logaritma. Semoga video ini bisa menambah wawasan kalian dan menumbuhkan rasa ingin tahu lebih mendalam terhadap matematika. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.